Oke, kita ada pada video kedua dari playlist Roto Project Business Data yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kita akan menulis kode HTML pertama kita. Oke. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa pada playlist ini kita membutuhkan text editor dan browser. Itu salah duanya lah ya. Jadi ada XMPP, ada browser, dan ada text editor. Nah, di sini kita belum membutuhkan XMPP, kita close saja di sini. Untuk yang belum tahu mungkin, jadi untuk mengclose XMPP itu tidak cukup untuk nge-close di situnya, tapi juga di sini juga di klik kanan terus quit. Oke. Jadi di sini terus nanti ada ikonnya XMPP ya. Oke, sudah ya. Karena kita belum membutuhkan itu. Di sini kita close dulu tadi XMPP-nya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, untuk menulis kode HTML ini ada beberapa step-stepnya kayak gitu. Yang sebelumnya kita buka dulu browser. Ini saya close dulu. Sebelumnya saya close dulu. Karena sudah tidak kita butuhkan. Sebelumnya apa sih HTML itu? Jadi HTML itu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa standar yang digunakan untuk menyusun dokumen ya kayak gitu. Jadi dokumen pada perambat internet atau pada browser kayak gitu. Jadi untuk merancang apa ya kayak strukturnya di suatu website kayak gitu. Nah, kita menggunakan HTML. Nah, jadi bahkan Google ini pun juga menggunakan HTML. Kalau kita inspect elemen. Nah, ini tuh kode-kode HTML semua. Nah, ini ada doctype HTML. Apa sih ini? Nanti kita bahas. Terusnya ada HTML ya, kayak gitu, ada head, ada body, terus ini ditutup dengan tag HTML gitu sih. Nah, ini semua itu HTML. Kalau manusia itu HTML kayak apa ya, kayak kerangka tubuh gitu, kayak tengkorak kita semua itu kayak HTML. Jadi kayak apa ya, struktur gitu. Ada head itu berarti ya nanti di sini ada apa ya, nanti ada title di sini. Ini titelnya HTML, terus hyphen penelusuran Google. Di sini juga kayak gitu tulisannya. Nah, mungkin nanti kita bakal banyak bermain di body. Jadi di body ini banyak sekali. Nah, ini ada div itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Kayak gitu teman-teman. Jadi HTML ini wajib kita pelajari dan ini bukan bahasa pemrograman ya. Karena di sini kita tidak akan menggunakan logika kita kayak gitu. Jadi di sini nggak ada if else itu nggak ada for loop itu juga nggak ada. Jadi benar-benar cuma apa ya, cuma nyusun gitu, bener-bener cuma nyusun. Cuman biasanya kalau nyusun sesuatu kan kita tinggal drag and drop kayak gitu ya. Nah, di sini cuman kita ada ngoding kayak gitu. Nah, ngodingnya nanti di text editor. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka folder. Di sini saya bikin folder road to project. Kalau belum tahu caranya, nanti buka VS Code, nanti akan muncul apa ya kayak welcome page gitu. Di saya sudah nggak ada. Nah, jangan panik kalau beda. Kita klik aja di pojok kiri atas, ada file, terus klik open folder. Open folder. Nah, ini terserah mau naruh di mana. Tadi mungkin kalau mengikuti kuliah basis data, eh, disuruh membuka di C terus di XMPP htdocs kayak gitu. Nah, karena kita masih bermain-main dengan HTML, kita nggak usah ke situ dulu. Kita boleh nge-save di mana aja. Ini saya nge-save di D terus di folder basis data. Saya bikin folder baru namanya road to project basis data itu. Saya klik, saya select folder. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, sebelumnya kenapa kok ada pertemuan satu? Karena kalau saya buka lagi, di sini sudah saya bikin pertemuan satu kayak gitu. Nah, mungkin kalian nanti akan kosong gitu, kayak saya delete di sini. Nah, kosong kan di sini. Nah, santai aja kita klik kanan, terus apa? New folder.
biar mempermudah, ini saya tulis saja pertemuan 1. Pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini kita akan membuat struktur dasar dari kode HTML. Nah, kayak gimana itu? Yang pertama, kita harus bikin filenya dulu dong, kayak gitu. Nah, kita bikin file dulu, kita klik kanan di pertemuan 1, bukan di luarnya sini, tapi di pertemuan 1 kita klik kanan, terus kita klik new file. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Oh iya, untuk yang pakai text editor lain silahkan menyesuaikan ya. Mungkin pakai Sublime atau pakai Editor Plus, silahkan menyesuaikan. Kalau pengen persis pakai Visual Studio Code aja atau VS Code sama kayak saya. Ini klik kanan, terus new file. Nah, ini namanya apa? Misalnya namanya apa ya? Index.html. Jangan lupa ya, .html. Nah, yang bagian sini, yang bagian dot, sorry. Nah, ini saya magnify dulu. Nah, ini yang bagian kalau dilihat, nah yang bagian sini itu nama file ini terserah. Ini kayak di file explorer Windows biasanya. Di sebelum titik kan nama file. Nah, kanannya titik kan format filenya. Nah, yang penting itu format filenya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuma ditulis index doang. Kalau cuma ditulis index, nah beda nanti. Dia nggak akan terdeteksi. Nah, tapi kita harus nge-rename-nya sebagai index.html. Atau kalau pengen ganti-ganti nama file terserah, nama.html, file 1.html, ini terserah, nggak masalah. Tapi ini saya tulis saja index.html. Oke, kita enter, sudah benar. Oke, saya close magnify-nya, kayaknya ini lumayan besar sih. Atau kurang besar ya. Oke, nah di sini apa yang akan kita tulis? Karena ini pakai VS Code ya, jadi VS Code ini sangat mempermudah hidup sekali gitu. Kalau mungkin tadi ada yang pakai Editor Plus atau Notepad Plus, mungkin kalian nggak akan mendapatkan ini. Jadi untuk menulis HTML5 ini, oh ya, ini HTML yang saya pakai itu versi 5 ya. Kalau mungkin di perkuliahan pakai versi 4, kayaknya nggak beda-beda jauh juga. Tapi ini versi terbaru dan harusnya sih pakai ini. Oke, di sini apa yang perlu kita tulis dulu? Mungkin kalau di C++ dulu kita nulisnya apa sih? Include iostream gitu kan, iostream. Nah, ini ya kayak gitu ya. Ini agak berbeda. Jadi yang kita tulis dulu itu kurung tutup, apa ya ini namanya? Kurang dari gitu. Terus tanda seru, dot type, spasi HTML ini. Terus kita tulis di sini HTML tutup. Nah, kalau yang pakai VS Code sudah otomatis langsung ada penutupnya gini ya. Jadi sebelumnya kan gini. Kalau saya tutup dar, nah dia langsung ada penutupnya. Oke, gini. Terus setelah HTML ada head, kayak yang kita lihat tadi di Google itu head. Terus bawahnya head ada. Nah, ini struktur dasar dari HTML kayak gini. Nah, nanti di head ini kita mau munculin apa sih? Kita mau munculin title. Title itu kayak apa nanti kita lihat ya. Nah, title misalnya pertemuan 1. Nah, ini kita save. Ini. Nah, terus mungkin tadi ada yang melihat apa namanya? Kalau kode saya setelah saya save ini ya, tiba-tiba ganti gitu. Ya, ini nggak masalah, ini cuma apa ya? Format aja gitu. Nah, untuk membukanya gimana sih? Untuk bukanya itu kita klik kanan di sini. Terus kita mana ya?
reveal in file explorer. Tujuannya biar kita langsung menuju ke file explorer-nya. Nah, di sini. Kalau kita zoom, kita akan tahu bahwa ini tuh formatnya .html dan biasanya dia apa ya? Default pembukanya itu browser sayangan kita. Kalau saya Chrome. Kalau misalnya ada yang belum punya defaultnya, maksudnya misalnya ini gambarnya masih kertas gitu ya. Nah, kita open file aja, open with maksudnya, open with. Nah, ini ada Firefox, ada Google Chrome. Saya Google Chrome. Nah, di sini apa yang beda? Di sini ada pertemuan satu. Pertemuan satu itu kita tulis sebagai title di sini, kayak gitu. Nah, jadi kelihatan ya. Ini title tujuannya untuk apa? Untuk mengganti yang ada di sini. Di sini apa titelnya? Di sini titelnya HTML hyphen penelusuran Google. Ini apa titelnya? HTML tutorial. Gitu. Nah, oke. Jadi sekali lagi kita setelah nulis, kita klik kanan. Klik kanannya di sini apa? Reveal in File Explorer ini satu kali aja. Terus kalau sudah kita klik dua kali di sini, nanti dia auto buka Chrome. Nah, ini saya close saja. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah, apa lagi ya? Ini sudah. Oh iya, kan sudah nih. Kita sudah nulis di title sini. Apa yang selanjutnya kita tulis? Kita tulis di body. Jadi kalau head itu nanti kita nulis titelnya itu di head dan nanti akan berpengaruh di sini di pertemuan satu. Nah, kita tulis di body sini. Kita tulis misalnya hello. Kita save dulu. Kita save. Terus kita langsung saja ke Google Chrome-nya karena sudah terbuka. Kalau belum terbuka, kayak tadi ya, buka di foldernya, terus diklik dua kali, terus kita refresh. Nah, ini hello world. Nah, mungkin tampilannya masih jelek sekali ya. Itu nggak masalah, karena kita nanti akan mengkustomisasi. Yang penting kita tahu dulu struktur HTML itu kayak gimana sih. Oke. Nah, sebenarnya nggak cuma head sama body doang sih, tag-tag di dalam HTML. Ini namanya tag ya. Ini tag head, ini tag body. Nah, masih banyak lagi tag-tag yang akan kita yang harus kita kuasai di dalam HTML ini. Nah, untuk mempermudahnya, kita sembari ngoding gini, kita sambil membuka dokumentasi. Nah, dokumentasi HTML itu di mana? Sebenarnya banyak ya dokumentasi, tapi saya sarankan buka ini w3 school w3schools.com. Ini w3 schools w3schools.com ini ya. Nah, di sini itu ada HTML, ada CSS. Nanti kita juga belajar PHP. Jadi kita akan belajar HTML, CSS sama PHP. Nah, di dalam sini kita klik yang HTML. Kalau linknya sama kayak ini, dia langsung ke HTML. Nah, di sini akan banyak sekali yang akan kita tulis. Yang bisa kita tulis di HTML. Ini introduction. Nah, ini kayak tadi misalnya kalian lupa sama ini, saya lupa nih, aduh apa template-nya ini. Nggak usah bingung, ke w3 schools, terus kita copy di sini, kita copy, Ctrl C, terus kita Ctrl V, terus di save, terus kita buka sini, F5, jadi deh. Nah, ini kok bisa gede, ini gimana? Kok yang ini kecil tulisannya, yang ini kok besar gitu kan? Nah, ini tuh jadi dalam tag body itu kita bisa nambahin tag-tag lagi. Nah, ini ada tag H1, ini ada tag T. Nah, itu apa sih? Nah, kita nggak akan menghafalnya, tapi kita akan memahaminya. Cara memahaminya itu gimana, dan cara hafalnya itu sebenarnya gimana. Tadi saya bilang nggak usah dihafalin, tapi maksudnya nggak usah dihafalin itu nggak usah
kayak ngafalin undang-undang atau gimana gitu ya. H1 itu tulisan besar, P itu tulisan kecil, jangan kayak gitu. Tapi dengan praktik. Jadi saya minta sambil melihat video ini sambil praktik. Nah, oke. Jadi di sini ada H1. Di sini ada P. Itu apa sih? Kalau saya hapus dulu ya yang P. Kalau saya hapus lagi di sini, nah di sini itu saya tambahin lagi, misalnya di sini H2 terus kita tutup. Nah, ini misalnya my first heading, di sini my second heading misalnya. Terus kita save, jangan lupa di save, terus kita F5. Nah, ini tulisannya kayaknya sejenis nih, sama-sama boldnya, tapi yang ini lebih kecil. Mari kita bikin lagi. Oke, H3. Oh iya, kalau pakai VS Code gampang. Kita tulis H3. Nah, nanti langsung ada ini. Emmet abbreviation. Nah, kayak gitu. Kita tulis H3 terus kita enter. Nah, langsung dibikinin sama VS Code-nya. My third heading. Kita save. Kita alt tab terus kita F5. Nah, ini makin kecil. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kan, kalau ini tuh berpola ya. H1 ini paling besar, H2 paling lebih kecil, H3 lebih kecil lagi, sampai H berapa sih kita lihat ya. Kita Ctrl D, kalau di VS Code itu Ctrl D itu untuk Ctrl Shift D itu untuk duplikasi di line tersebut gitu. Ini saya klik di sini line 12, terus kita Ctrl Shift D. Nah, ini ada H4, sini ada H5. By the way, untuk yang pakai editor plus, mungkin kalian atau yang pakai VS Code yang awal-awal yang belum dikasih extension atau plugins, mungkin waktu ganti yang pertama, waktu ganti tag yang pembuka ini namanya tag pembuka, ini tag penutup gitu. Ini tag penutup. Nah, untuk waktu kalian ganti tag pembuka, ini kan kalau di saya kan langsung auto ganti ya. Nah, sebenarnya itu kalau bawaannya VS Code ataupun text editor lainnya itu enggak. Sebenarnya kalau ini diganti, di sini nanti kita harus manual gantinya gitu. Ini harus manual diganti ya gitu. Nah, kenapa saya bisa? Karena saya pakai VS Code yang pertama dan saya pakai extension yang ada di dalamnya. Nah, untuk extension ya kita akan bahas di pembahasan yang lainnya ya. Yang penting kalau misalnya kalian ganti di sini H4, di sini juga harus H4. Nggak boleh di sini H3, terus yang kanan H3 itu nggak boleh. Ya, di sini jadi ada H1 sampai H5. Ini fourth, ini fifth. Nah, di sini ternyata ada H1 sampai H5. Nah, kalau lihat di sini, nah, makin kecil kan? Nah, ini bahkan kecil sekali gitu. Paling lebih kecil dari tag P yang kita tadi. Nah, di sini besar, semakin kecil, kucil gitu. Nah, gitu sih. Jadi ini untuk apa sih ini kegunaannya? Ini gunanya itu untuk bikin judul kayak gitu. Yang pertama ini mungkin judul utama, terus yang kedua ini kayak subjudulnya gitu. Terus ini subjudulnya lagi, ini subjudulnya lagi, yang ini paling untuk kata-kata yang penting kayak gitu. Misalnya. Nah, jadi nggak perlu diingat-ingat. Kalau pengen bikin tulisan yang gede, kita tulis H1. Dan jangan takut error ya. Misalnya jangan takut error. Misalnya di sini kita lupa nih. Sampai H berapa sih? Kita nggak sengaja nulis H6. H6 ada nggak sih? Saya juga lupa. H6 ada nggak sih? Kita save F5. Ternyata masih ada H6. Coba H7. Nah, di sini ternyata H7 nggak ada. Saya tahu dari mana. Soalnya ini kalau kita lihat ini apa ya? Formatnya udah beda sama HH yang lainnya kan. Kalau H itu pasti bold kayak gini. Bold itu untuk menunjukkan bahwa dia itu sedang membicarakan sesuatu di sini.
Kak judul, berarti di dalamnya sini nanti bakal membicarakan tentang judul tersebut gitu misalnya. Nah, ini jadi nggak ada ya H7, ternyata ada sampai H6. Saya juga baru ingat. Tak kira cuma sampai H5. Oke, 5. Oke, ini H1, H2, H3, H4, H5, H6. Oke. Mungkin itu aja sih yang akan saya sampaikan di video kali ini. Untuk teks-teks selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.